kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita semua, lindungan Tuhan, berkat Tuhan kepada kita semua. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Dengar musik ya. Main, Kakak. Main, tapi tidak boleh jauh-jauh ya, di sekitar rumah saja ya. Kerja PR, iya, kita harus kerja PR-nya. Walaupun kita tidak sekolah, kita juga harus belajar di rumah. Ayo, apa lagi? Tidur siang. Harus ingat ya, harus tidur siang. Ada lagi? Makan ya, jangan lupa makan, minum susu ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita berdoa dulu pada Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati Kakak Lani yang akan bercerita buat kami. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, pertanyaan bagi kita semua yang ada di rumah. Apakah adik-adik senang berdoa? Senang. Kira-kira pada saat apa kalian berdoa? Makan. Oke, pada saat makan. Pada saat apa lagi? Bangun tidur. Pada saat apa lagi? Tidur. Tidur lagi. Iya, pada saat sakit kalian juga berdoa. Nah, adik-adik, ternyata ada satu sosok yang juga senang berdoa kepada Bapaknya yang ada di surga. Kira-kira siapakah itu? Adik-adik tahu? Yesus. Pikir-pikir dulu. Iya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga senang berdoa kepada Bapaknya di surga. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah taman. Taman itu bernama Taman Getsemani. Taman apa? Getsemani. Oke, jangan lupa ya, Taman Getsemani. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju Taman Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh beberapa muridnya untuk menunggu di depan pintu gerbang Taman Getsemani. Ini dia beberapa murid Tuhan Yesus yang sementara menunggu di depan gerbang pintu Taman Getsemani. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus masuk ke dalam Taman Getsemani ini. Tapi Tuhan Yesus tidak sendirian. Tuhan Yesus bersama dengan ketiga orang murid kesayangannya. Siapakah mereka? Ayo sebutkan satu-satu siapa? Yakobus. Oke, siapa lagi? Petrus, benar. Siapa lagi? Dan Yohanes. Ketiga murid kesayangan Tuhan Yesus ini mengikuti Tuhan Yesus masuk ke dalam Taman Getsemani. Kemudian pada saat itu tibalah mereka di bawah pohon zaitun. Pohon zaitun ini sangat bersinar karena pada malam hari itu cuacanya sangat bersinar oleh karena bulan yang menerangi taman tersebut. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh tiga orang muridnya ini untuk menunggu Tuhan Yesus di bawah pohon apa? Zaitun. Ya, mereka menunggu Tuhan Yesus di bawah pohon zaitun. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus melangkah sedikit lagi menuju ke pohon zaitun berikutnya.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa di bawah pohon zaitun. Tetapi ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak berdoa kepada pohon, tapi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya yang di surga di bawah pohon. Oke, nah setelah itu Tuhan Yesus kembali ke 3 muridnya ini. Awalnya Tuhan Yesus mereka untuk berdoa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apakah ketika murid Tuhan Yesus ini berdoa? Tidak. Tidak. Apa yang mereka lakukan? Wah, mereka lagi tidur. Kenapa? Karena mereka sangat mengantuk sekali, sangat capek. Akhirnya mereka tidur. Tuhan Yesus selalu membangunkan mereka. Dan Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian tidak masuk dalam pencobaan. Setelah itu mereka bangun dari tidurnya dan Tuhan Yesus pergi lagi berdoa di pohon zaitun. Tuhan Yesus kembali berdoa di pohon zaitun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa, jadilah kehendak Bapa dalam hidupku ini. Oke, jadi bukan kehendak Tuhan yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga yang jadi. Kemudian setelah Tuhan Yesus berdoa lagi, Tuhan Yesus menghampiri muridnya. Apa yang Tuhan Yesus dapatkan? Apakah muridnya berdoa? Tidak. Wah, tidak. Ternyata muridnya tidak berdoa, tapi tidur lagi. Oke, pada saat itu Tuhan Yesus tidak membangunkan mereka. Tuhan Yesus hanya melihat mereka. Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Dan pada saat itu Tuhan Yesus kembali lagi ke bawah pohon zaitun untuk berdoa. Kira-kira sudah berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Sudah 3 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Doa terakhir Tuhan bilang seperti ini. Bapa, jikalau dosa manusia tidak dapat diampuni kecuali aku menyerahkan nyawaku untuk mereka, jadilah demikian. Oleh sebab itu Tuhan sungguh-sungguh berdoa kepada Bapaknya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mendapat kelegaan. Tuhan Yesus merasa lega dan tidak gelisah lagi seperti awalnya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah itu Tuhan Yesus kembali kepada ketiga muridnya. Dan dari kejauhan Tuhan Yesus melihat, wah, banyak rombongan orang-orang ini adalah orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Oke. Mereka datang dari kejauhan membawa obor dan pentung. Mereka kemudian berkata bahwa itu adalah penjahat. Ternyata Tuhan Yesus disangka penjahat oleh orang-orang ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ketiga muridnya tadi bahwa lihatlah, musuh kita sudah dekat. Mereka langsung bangun dan ketika sampai orang-orang ini mendekati Tuhan Yesus, ada satu murid Tuhan Yesus yang mendekati Tuhan Yesus lalu menciumnya. Kira-kira siapa namanya? Yang mengkhianati Tuhan Yesus siapa namanya? Yudas Iskariot. Ya adik-adik, ternyata murid Tuhan Yesus yang tiap harinya bersama dengan Tuhan Yesus mengajar orang banyak, ternyata dia menjadi pengkhianat. Dan orang ini namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot lalu mencium Tuhan Yesus, tapi bukan sebagai tanda sayang ya, melainkan tanda pengkhianatan. Dan seketika itu juga orang banyak ini langsung memegang tangan Tuhan Yesus. Dan satu murid Tuhan Yesus yaitu bernama Petrus langsung mengambil pedangnya dan memotong telinga salah seorang hamba imam besar. Oke, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata bahwa jangan melakukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak senang kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan telinga salah seorang hamba yang terpotong tadi.
Tuhan Yesus ini sangat ketakutan. Dan sama sekali Tuhan Yesus tidak takut adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa semua itu harus terjadi oleh karena nubuat yang sudah ada dalam kitab suci. Baik, pada saat itu Tuhan berkata kepada orang-orang banyak ini yang menangkap dia bahwa apakah kalian mengira aku seorang penjahat? Mengapa ketika aku mengajar di bait Allah, mengajar orang banyak, kalian melihat aku bahkan setiap hari, tapi kalian tidak menangkap aku? Karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah seorang penjahat. Dan pada saat ini adalah momen yang paling tepat untuk menangkap Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus dibawa ke Yerusalem kembali untuk diadili. Dan yang paling menyedihkannya adalah ketiga murid Tuhan Yesus, bahkan ke-12 murid Tuhan Yesus meninggalkan Tuhan Yesus oleh karena mereka juga ketakutan. Baik adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Cerita kita pada minggu ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Benar yang adik-adik tadi katakan bahwa kita harus berdoa, bangun tidur, mau makan, mau tidur lagi, mau sakit, dalam keadaan apapun, sedih, senang, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita memperoleh kelegaan. Apalagi saat hati kita lagi sedih, kita berdoa, ya kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa menghiburkan kita semua. Iya, baiklah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah dengarkan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami yang tercinta ini yang sekarang lagi terserang wabah virus corona. Tuhan, sekiranya Engkau menjaga melindungi negara kami, memberikan kekuatan kepada semua tim medis dan semua orang, sehingga kami ya Tuhan boleh terbebaskan dalam penyakit ini dan kami boleh senantiasa leluasa untuk menjalankan aktivitas kami, terutama kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kakak pembimbing kami, berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh senantiasa sejahtera dan hidup dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Baik adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Berani Tampil Beda. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kakak di sini akan menghimbau kalian semua untuk tetap stay di rumah dengan cara rajin berdoa, Cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat cukup.